Hello, welcome sama yang 89 channel. Dan yang pasti bersama penonton pintar dan TKI cerdas. Oh iya ya, aduh, abaikan saja nih ya, tangannya sekarang lagi, aduh, kurang baik, kurang sehat gitu ya. Karena ya Yanti di sini sekarang kerja itu membersihin rumah 2 lantai, jadinya ya agak agak capek, apalagi rumah ini bisa dibilang sangat besar, dibilang memerlukan tenaga ekstra untuk bersih-bersih rumah gitu ya. Nah, di video kali ini Yanti mau berbagi informasi seputar TKI, hal yang harus diperhatikan sebelum tanda tangan kontrak. Tapi sebelum menonton videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap kali Yanti up video. Oh ya, buat sahabat TKI, buat penonton pintar yang ingin bertanya mengenai info-info seputar TKI dari semua permasalahan, itu bisa nge-DM Yanti ya ke fanpage Yanti 89 channel juga ada, ataupun ke IG Yanti yaitu Yanti 89 channel. Nah, langsung saja ya, Yanti langsung berbagi informasi yaitu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan tanda tangan kontrak. Pastikan membaca dan memahami sesuatu yang tertulis dalam perjanjian kontrak. Semua harus jelas dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Nah, Yanti ya kemarin kerja di sini pertama itu jobnya jaga nenek. Nah, jobnya jaga nenek pun Yanti di sini itu nggak tahu rincian kerja Yanti di sini itu seperti apa. Tapi ya Yanti di sini merasa nyaman sih ya, walaupun terkadang ya tangan sampai sakit kayak gini, tapi Yanti nyaman gitu ya. Nah, pada saat disnaker kemarin kesini pun disnaker bertanya, disnaker itu sampai bilang wow fangsit semetah gitu ya. Pasti tahu ya ini rumahnya sangat besar kayak gitu. Dan ada majikan, terus disnaker pun bertanya, apakah kamu juga membersihkan lantai 2? Padahal Yanti iya, tapi majikan jawab tidak. Nah, sebenarnya Yanti tuh nggak tahu isi perjanjian kontrak Yanti itu di sini seperti apa. Tapi pada saat Yanti kemarin nelpon ke 1955, Yanti boleh meminta rincian kerja Yanti di sini. Tapi sekarang Yanti masih melakukan etika baik sama agensi. Jadi ketika nanti Yanti minta sama agensi rincian kerja Yanti di sini seperti apa, kok nggak dikasih, dan di situ Yanti akan menelpon ke 1955 lagi. Itu yang pertama, yaitu kita harus membaca dan mengerti isi perjanjian kerja. Yang kedua, pekerja tidak ada unsur paksaan. Nah, unsur paksaan ini seperti apa? Contohnya, kita mencoba dulu di sini kerja seminggu ataupun 2 minggu, dan ketika kita tidak mampu dengan pekerjaan kita, kita wajib ngomong sama agensi kalau kita ini tidak mampu dengan kerjaan yang kita kerjakan. Contohnya tidak mampu ya, contohnya ya badan Yanti sekecil ini, Yanti kecil ya terus Yanti memiliki pasien yang beratnya 80 kilo dan itu harus angkat-angkat ya, jujur di situ Yanti tidak kuat. Itu contohnya seperti itu. Terus yang ketiga, pekerja harus mengetahui isi perjanjian yang diberikan apakah sesuai dengan kemampuan sendiri sebelum melakukan penandatanganan kontrak. Nah, ini sama di sini ya. Ya, kita harus
jobnya itu sesuai nggak dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, ya ujung-ujungnya kita dokumen sudah jadi, terkadang kita ARC harus bayar sendiri, tiba-tiba kita baru sebulan karena kita nggak mampu dan kita harus minta pindah lagi. Itu kan kita sangat merasa dirugikan. Jadi buat sahabat TKI, ya termasuk Yanti ya, jujur karena Yanti pribadi, Yanti dengan agensi Yanti yang sekarang ini sangat kecewa. Ibaratnya ya dulu Yanti pernah memiliki 2 agensi, ya dibilang dulu agensinya juga semua agensi sama, tapi yang dulu itu jauh banget dengan agensi yang sekarang. Yang sekarang ini bener-bener luar biasa kebangetannya. Terus hal yang keempat, pekerja harus cukup dewasa dan memiliki emosi yang stabil. Nah, ini buat sahabat TKI, ini termasuk Yanti pribadi ya, kita harus bisa mengendalikan diri ketika kita berhadapan dengan majikan, ketika kita berhadapan dengan pasien, ya kita harus memiliki rasa yang sabar sedikit. Jangan karena kita kerja salah menurut majikan, terkadang kita ditegur, kita emosi marah-marah. Ya namanya orang capek, emang ya emosi cepet marah, tapi ya seperti apapun kita harus bisa mengendalikannya. Nah, terus hal yang terakhir, untuk mendapatkan gaji yang besar, pastinya kita harus bekerja dengan keras dan giat. Nah, itu kelima hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan tanda tangan kontrak. Nah, jadi buat sahabat TKI, khususnya yang ada di Taiwan, ketika kita bekerja tidak sesuai job, kita pun harus pintar-pintar. Nah, terus ini banyak sekali dari sahabat TKI ketika pindah majikan itu nggak dikasih tahu rincian kerjanya itu seperti apa, itu banyak sekali ya, termasuk Yanti saat ini. Tapi ya Yanti udah ngomong ke agensi dan Yanti tinggal menunggu etika baik dari agensi. Karena kenapa? Yanti di sini dari semenjak bulan 1 sampai sekarang bulan 4 ya, jujur itu ARC Yanti belum jadi loh. Dan Yanti selalu tanya, kenapa ARC ku belum jadi, kenapa ARC belum jadi. Nah, Yanti itu selalu bertanya ya. Dan jawaban agensi itu apa? Karena Yanti kerja di sini 2 minggu, itu nenek aku meninggal dan sekarang harus ganti nama kakek. Dan harus mengganti nama kakek itu harus menunggu beberapa bulan, katanya harus ni tengisa nakan ni te sinliuchen yo hot yo kuoci, kata dia, ada luar saya huaile, dia bilang ada kuoci ada huaile lah. Intinya aku bilang, kok kada luar saya, mungkin udah masa aktifnya udah habis atau gimana, udah huaile udah rusak atau gimana. Aku setiap kali Yanti nanya itu ke agensi mana paspor dan ARC ku, dan jawabannya huaile terus. Itu jadinya Yanti kan, tapi sekarang itu masih menunggu etika baik sampai nanti dia bilang bulan 4. Kalau nggak dikasih ARC ya Yanti pasti akan telepon terus, mana ARC ku, mana ARC ku, karena itu hak Yanti pribadi. Bahkan agensi majikan saja nggak boleh pegang, tapi demi keamanan terkadang ada ya paspor yang kita titipin ke majikan, itu ada yang seperti itu. Nah, ini dari kelima hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan tanda tangan kontrak. Pesan-pesan Yanti buat sahabat TKI, penonton pintar, TKI cerdas. Gunakan waktu sebaik mungkin kita berada di negara tujuan. Jangan sampai kita gunakan hanya untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, tapi nanti kita pulang tidak membawa harapan. Kita ingat, kita pergi ke negara tujuan, kita memiliki 1000 harapan dan pulang membawa kesuksesan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.